Alkisah seorang konglomerat yang kaya raya menulis surat wasiat. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, akan aku beri warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, "Ayah, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah? Karena pada saat itu, ayah kan sudah menjadi mayat." Ayahnya merasa belum puas dengan jawaban anak-anaknya. Hingga keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya. Dan beliau kembali bertanya, "Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Sebagai imbalannya, aku akan beri kalian setengah dari hartaku." Adik-adiknya pun menjawab, "Wahai kakakku, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam kubur?" Dengan wajah yang sedih, konglomerat tadi kemudian memanggil ajudannya untuk segera mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri. Akhirnya, sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihias megah, laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Hingga keesokan harinya, dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapak satu-satunya barang berharga yang ia miliki untuk bekerja mencari nafkah sehari-hari. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya ia bergumam, sudah tiba saatnya si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat Mungkar dan Nakir, pikirnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Mungkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dengan suara terbata-bata dan bergetar, tukang kayu pun menjawab, "Aku menemani mayat ini selama 40 hari, demi mendapatkan setengah dari harta warisannya." Jawab si tukang kayu, "Apa saja harta yang kau miliki?" Tanya malaikat Mungkar dan Nakir. "Hartaku cuma kapak ini saja, dan ini pun aku pergunakan untuk mencari rezeki." Jawab si tukang kayu dan masih dalam ketakutan. Kemudian Mungkar dan Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah Mungkar dan Nakir dari dalam kubur tersebut. Besok, di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" "Aku menebang pohon untuk jadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab tukang kayu. Di hari ketiga, kembali malaikat Mungkar dan Nakir bertanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya," jawab si tukang kayu. "Apa kamu yakin?" lanjut malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian mereka pun menghilang. Malaikat Mungkar dan Nakir datang lagi di hari keempat. Kembali ia bertanya, "Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kira saja. Mana mungkin ukurannya bisa sama rata," jawab tukang kayu.
Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nakir, datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah kembali malaikat mungkar dan nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat malaikat mungkar dan nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Sesampainya di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkannya separuh harta warisan dari mayat itu. Padahal di dunia ini harta yang kumiliki cuma satu kapak ini. Tapi malaikat mungkar dan nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya."